أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا وكيل تتخذوا من دوني ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur yang setinggi-tingginya
marilah senantiasa kita sanjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kita masih bisa diberikan rizkum minallah, yaitu umur panjang, masih bisa dipertemukan kembali dengan bulan yang agung, bulan yang mulia, yakni Syahrul Rajab Al-Mubarak, bulan yang sangat baik untuk memperbanyak amal ibadah, khususnya berpuasa. Bulan di mana di dalamnya terdapat sebuah malam yang menjanjikan ganjaran sebagaimana pahalanya orang-orang yang jihad fisabilillah bagi pelaku kebajikan. Dengan bekal keyakinan dan keimanan, marilah kita mendimanisir rasa takut kita, ketakwaan kita sesungguhnya kepada Allah Rabbil Izzah, dan kita lestarikan hingga ajal menjemput kita. Hadirin jamaah Jumat, perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekkah ke Baitul Maqdis, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, bahkan melampauinya, serta kembalinya ke Mekkah dalam waktu yang sangat singkat, merupakan tantangan terbesar sesudah Al-Quran disodorkan oleh Tuhan kepada umat manusia. Peristiwa ini membuktikan bahwa ilmu dan kudrat Tuhan meliputi dan menjangkau, bahkan mengatasi segala yang finitit, terbatas, dan infinite, tak terbatas, tanpa terbatas waktu dan ruang. Banyak kaum empiris dan rasionalis yang melepaskan diri dari bimbingan wahyu, tidak mempercayai bahkan menggugat eksistensinya karena tidak sesuai dengan hukum-hukum alam, bahkan tidak dapat dibuktikan oleh patokan-patokan logika. Dengan ini, sebagai insan yang beriman, pendekatan yang paling tepat dan sederhana, tidak memerlukan teori-teori kajian ilmiah yang empiris dan rasional. Untuk dapat memahaminya adalah cukup dengan pendekatan iman, sebagaimana yang ditempuh oleh sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq, seperti tergambar dalam ucapannya, apabila Muhammad yang menceritakan, pastilah benar adanya. Dan jika keilmian yang dituntut, maka Al-Quranlah yang harus menjadi pusat rujukan referensinya melalui pengamatan terhadap sistematika dan uraian Al-Quran tentang Isra Miraj. Dalam kaitan tuntutan keilmiahan dalam memandang peristiwa agung Isra Miraj, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapatlah kiranya dirumuskan kerangka berfikirnya dengan sistematika sebagai berikut. Para ilmuwan dan berbagai disiplin ilmu apapun mengatakan bahwa segala sesuatu pasti memiliki pendahuluan yang mengantar atau menyebabkannya. Sebagai pakar Al-Quran, Imam As-Suyuti berpendapat bahwa pengantar satu uraian dalam Al-Quran adalah uraian terdapat di dalam surat sebelumnya, sedangkan inti uraian satu surat difahami dari nama surat tersebut. Dengan demikian, maka pengantar uraian peristiwa Isra Miraj adalah surat yang dinamai Tuhan sebagai surat An-Nahl, yang berarti lebah. Pertanyaannya kemudian muncul adalah mengapa surat Al-Isra didahului oleh surat An-Nahl? Mengapa lebah yang mengantarkannya? Lebah dipilih oleh Tuhan untuk menggambarkan keajaiban ciptaannya agar menjadi pengantar keajaiban pembuatnya dalam peristiwa Isra Miraj. Lebah juga dipilih untuk menjadi pengantar bagi bagian-bagian yang menjelaskan manusia seutuhnya, karena manusia seutuhnya adalah manusia mukmin yang menurut Nabi Muhammad SAW adalah bagaikan lebah, tidak makan kecuali yang baik dan indah, seperti kembang yang semerbak, tidak menghasilkan sesuatu kecuali yang baik dan berguna, seperti madu yang dihasilkan lebah. Oleh karenanya, hanya pendekatan iman yang lahir dari pribadi mukmin yang mempercaya peristiwa Isra Miraj. Dari segi lain, dalam surat Al-Isra sendiri berulang kali ditegaskan tentang keterbatasan pengetahuan logika manusia serta sikap yang harus diambilnya menyangkut keterbatasan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yakhluqu ma la ta'lamun."
Innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Yang artinya, Dia Allah menciptakan apa-apa makhluk yang kamu tidak mengetahuinya. Sesungguhnya Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan kecuali sedikit. Quran surat An-Nahl dan surat Al-Isra. Dan masih banyak lagi ayat yang lainnya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm innahu was-samiul basir wala tamsi fil ardi maraha innaka lan tukhriqal arda wa lan tablughal jibal tula. Al-Isra. Artinya janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mengetahui pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan dimintai pertanggungjawaban. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya sekali-sekali kamu tidak dapat menembus bumi dan tidak akan sampai ke gunung yang tinggi. Al-Isra. Di samping itu, sebelum Al-Quran mengakhiri pengantarnya tentang peristiwa Isra Mi'raj, digambarkan bagaimana kelak orang-orang yang tidak mempercayai dan bagaimana juga sikap yang harus diambil oleh Nabi terhadap orang-orang yang mengingkarinya, terhadap orang-orang yang kafir terhadap Al-Quran. An-Nahl menjelaskannya, wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan alaihim wa la taku fi dayqin mimma yamkurun innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Quran surat An-Nahl. Artinya, bersabarlah wahai Muhammad, tiadalah kesabaranmu melainkan dengan pertolongan Allah. Janganlah kamu bersedih hati terhadap keingkaran mereka. Jangan pula kamu bersempit dada terhadap apa yang mereka tipu dayakan. Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Hadirin jamaah Jumat, yang lebih penting lagi untuk kita pertanyakan adalah mengapa peristiwa Isra Mi'raj terjadi dalam sejarah perjalanan Nabi. Jawabnya adalah Al-Quran menekankan betapa pentingnya pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat beserta konsolidasinya. Dan hal ini mencapai klimaksnya tergambar pada pribadi hamba Allah yang dimisrokan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-Isra ditemukan banyak petunjuk untuk membina diri, membangun masyarakat sebagai hikmah peristiwa Isra Mi'raj. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajr. Innal Qur'an al-fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyabsa'aka rabbuka maqaman mahmuda. Al-Isra. Dirikanlah salat dan sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan para malaikat. Dan pada sebagian malam hari bersembahyanglah, tahajudlah sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu pada derajat yang terpuji. Al-Isra. Solat pula lah yang merupakan inti dari peristiwa Isra Mi'raj. Solat pada hakikatnya merupakan kebutuhan mutlak untuk mewujudkan manusia seutuhnya, kebutuhan akal, pikiran dan jiwa manusia untuk mengejawantahkan diri ketika berhubungan dengan Khaliqnya Allah Subhanahu wa taala. Solat yang dibutuhkan oleh masyarakat manusia karena solat dalam pengertiannya yang luas merupakan dasar-dasar pembangunan, terutama pembangunan diri dan kepribadian, kesolehan diri dan kesolehan umat, sehingga merupakan tanda bagi kebaikan akhlak atau kekurangan akhlak dan kerendahan moral. Apabila seseorang datang menghadapkan dirinya kepada Tuhan hanya pada saat dia butuh sesuatu, petunjuk-petunjuklah yang ditemukan dalam rangkaian ayat-ayat yang menjelaskan peristiwa Isra Mi'raj adalah membangun manusia seutuhnya dari kolbunya, dari akalnya, dari logikanya. Dalam kaitan ini Allah berfirman, wa iza arada an tuhlikul qaryata amarna mutrafiha fafasakhu fiha fahaqqu 'alaiha alqaulu fadammarnaha tadmira. Yang artinya, jika kamu hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mereka mentaati Allah,
untuk hidup adil dalam kesederhanaan, tetapi mereka durhaka kepada Allah, maka sudah sepantasnya lah berlaku bagi terhadapnya ketentuan kami, kata Allah, kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Petunjuk hidup itu bersikap adil dalam kesederhanaan dan larangan berfaham individualisme, materialisme, konsumerisme, dan membangun budaya hedonisme kembali mendapatkan penekanan dalam beberapa ayat berikut. Allah berfirman, wa atiza kurba haqqa wal miskin wa banas sabil wa la tubazziru tabzira innal mubazzirina kana ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Al-Isra. Artinya, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang-orang miskin, orang yang terlantar dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang yang hidup berlebihan atau boros adalah saudara-saudaranya setan, dan setan itu adalah sangat ingkar, sangat kufur kepada Tuhannya. Quran Surat Al-Isra. Dan Allah melanjutkan firman-Nya, wala taj'al yadaka maghlula ila unukika wala tabsutha kullu bastin fataqauda maluman mahsura. Yang artinya, janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu dalam lehermu, janganlah kamu mengulurkan seluas-luasnya, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Al-Isra. Oleh karenanya, kita semua dan setiap orang hidup mestinya tetap dalam kesederhanaan, keseimbangan. Bahkan kesederhanaan itu yang dituntut bukan hanya dalam bidang ekonomi saja, tetapi juga dalam bidang ibadah. Hal ini tersirat dari adanya pengurangan jumlah rakaat solat dari 50 menjadi 5 kali saja dalam sehari semalam. Juga ditemukan petunjuk dalam surah Al-Isra, yakni yang berkenaan dengan suara ketika melaksanakan solat. Allah Azza wa Jalla berfirman, wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Al-Isra. Artinya, janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam solatmu dan jangan pula merendahkannya, tetapi carilah jalan tengah di antara keduanya. Quran Surat Al-Isra. Mengambil jalan tengah dalam setiap sikap hidup dalam kehidupan merupakan cermin kehendak Tuhan yang menekankan betapa pentingnya persatuan masyarakat seutuhnya. Dengan demikian, masing-masing orang dapat melaksanakan tugas hidup sebaik-baiknya sesuai dengan bidang dan kemampuan dan bidangnya, tanpa mempersoalkan agama, keyakinan, dan keimanan orang lain. Hal ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala, qul kullu ya'malu ala syakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Quran Surat Al-Isra. Artinya, hendaklah tiap-tiap orang berkarya, berusaha menurut bidang dan kemampuannya masing-masing. Tuhan lebih mengetahui siapa yang lebih benar di jalannya. Quran Surat Al-Isra. Akhirnya, dengan momentum peristiwa besar Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, dengan segala hikmahnya, marilah kita bangun kehidupan kita kembali dengan semangat persatuan dan kesatuan, menumbuhkan sikap kesederhanaan dan menjauhkan diri dari gaya hidup glamor sebagai benih budaya hedonisme. Semoga kita mampu menangkap gejala dan menyuarakan keyakinan tentang adanya ruh intelektualitas yang maha agung, Tuhan yang Maha Esa di alam semesta, serta mampu merumuskan kebutuhan umat manusia untuk memuji Allah sekaligus mengabdi kepadanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluh
sayyidul insi wal bashar. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mattasalat ainun binazari wa uzunun bi khabar amma ba'du. Faya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa zarul fawahish ma zahara wa ma batan wa hafizu ala ta'ati wa huduril jum'ati wal jamaah wa'lamu anna Allah amarakum bi amri bada' fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi qudusihi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan aliman inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya wahid ya atiyat. Allahumma idfa 'anna al ghala wal waba waz zina waz zalazil wal mihan wa su'il fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadza khassa wa an sairil biladil muslimin amma ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqimus shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la